Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang baru saja kita simak, kita baca bersama-sama yang ada di dalam kitab Markus itu akan memberitahukan kepada kita bagaimana ketika kita harus mempersiapkan diri, harus berjaga-jaga, harus menyiapkan diri kita, harus menyiapkan hati kita untuk kita memperingati, untuk kita menyambut kelahiran Kristus di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, diberitakan pada bagian yang pertama di ayat 24 sampai yang ke-32 bahwa semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Semua yang ada di dunia ini, baik dunia yang sedang kita nikmati, kehidupan kita, dan juga alam semesta ini akan ada akhirnya. Ini bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi memang firman Tuhan berbicara seperti itu. Jadi saat Kristus datang yang kedua kalinya nanti, dunia ini, kita semua akan menyaksikan bagaimana pembuktian dari firman Tuhan ini. Tetapi ada satu yang abadi, saudara, yaitu firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan disebut abadi? Karena firman Tuhan itu ada Allah sendiri. Allah yang sudah memberikan firman itu kepada manusia, dan firman itu adalah perkataannya sendiri. Itu artinya ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, maka sebagai anak-anaknya kita akan mengalami sebuah kehidupan yang baru nantinya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Nah, pada bagian yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi alasan kenapa kemudian pada bagian yang kedua firman Tuhan di ayat 33 sampai 37 ditulis bahwa di situ ada ajakan, ada dorongan, ada motivasi untuk kita bisa menyiapkan atau berjaga-jaga. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena seseorang yang berjaga-jaga tanpa alasan itu akan bosan. Ya, bayangkan Bapak Ibu menunggu seseorang yang tidak jelas kapan mau datang. Ya, seseorang yang tidak jelas kapan mau datang, pagi, siang, sore, atau malam, jam 1:01 atau berapa, akan bosan. Tetapi menunggu seseorang yang biasa tepat waktu, menunggu seseorang yang biasa datang tidak lebih dari sesuatu yang dijanjikan, itu sangat menyenangkan. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika Allah berbicara kepada manusia, itu Yesus akan datang yang kedua kali. Dan dunia ini akan berlalu. Dan janji inilah yang dikatakan, kemudian ini menjadi alasan kenapa manusia harus menyiapkan dirinya. Kenapa manusia harus berjaga-jaga? Nah, berjaga-jaga inilah kemudian lalu menjadi penting. Jadi masa-masa Advent adalah masa-masa untuk berjaga-jaga, menyiapkan hati kita, menyiapkan segala batin kita. Dan ketika kita dituntun oleh lilin-lilin yang sudah saya ceritakan di depan adalah kita akan memulai pada banyak pergumulan dengan Tuhan bahwa selama 4 minggu yang akan kita lewati bersama, akan kita jalani bersama, adalah hari-hari di mana kita akan melakukan sebuah pertobatan. Kita akan mengkoreksi diri kita, bagaimana kehidupan kita, layakkah kita akan menyambut Yesus yang akan lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ketika banyak sesuatu yang kurang, banyak sesuatu yang tidak cocok dengan firman Tuhan, maka seperti tema khotbah yang kita nikmati di Warta Gereja juga, yaitu sebuah doa. Ya Allah, pulihkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Ini sebuah doa yang harus kita hayati beberapa minggu ke depan. Dan ketika sesuatu itu terjadi, maka sesuatu itu adalah menjadi sebuah kehidupan yang akan menjadi penting. Karena kelahiran itu adalah kelahiran yang kita beringin, dan itu pasti. Ini sudah bisa kita nikmati bersama-sama. Untuk itu kita harus
berjaga-jaga. Doa, ya Allah, pulihkanlah kami, harus menjadi semangat kita untuk kita bisa mewujudkan doa-doa kita itu. Jadi ketika kita berdoa pulihkanlah kami, saudara-saudara, kita berdoa gitu, lalu kita sudah berdoa, tidur aja gitu ya. Enggak, saudara. Jadi ketika kita berdoa untuk supaya kita dipulihkan, kita harus berusaha untuk kita bisa memulihkan juga atas kekuatan dari Tuhan sendiri. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, misalnya kita akan membaca firman Tuhan, ya, akan membaca firman Tuhan. Satu hari misalnya 10 ayat. Satu hari misalnya 10 ayat. Nah, ketika kita akan membaca sehari 10 ayat, itu kalau kita tahu-tahu terus membaca gitu, itu sangat sulit, saudara. Mungkin sangat sulit, atau mungkin itu gampang. Tetapi kalau itu kesulitan, kita harus memulai dari 1 ayat, lalu 2 ayat, lalu 3 ayat, lalu 4 ayat, sampai akhirnya sehari bisa 10 ayat. Jadi memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan itu artinya kita harus mengusahakan diri kita juga supaya kita bisa mewujudkan impian kita itu atas juga berkat dari Roh Kudus yang selalu mendorong kita. Itu sebagai salah satu contoh. Contoh yang lain juga bisa kita lihat, saudara-saudara. Ada sebuah kegemaran dalam hidup kita, misalnya kegemaran kita adalah hal-hal yang buruk yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Bisa itu marah, bisa itu emosi, dan seterusnya. Maka untuk mengekang semuanya itu sangat sulit, saudara. Ya, itu sangat sulit. Kalau kita biasa marah, saudara, terus tidak marah gitu, apa yang kita rasakan? Rasanya pusing, saudara. Ya, rasanya mumet. Karena apa? Sehari belum marah. Nah, kan lucu. Ketika kita berdoa, Tuhan pulihkanlah kami pada masa berjaga-jaga ini, maka kita harus belajar bagaimana caranya supaya kita tidak marah. Ya, pertama kali saudara degil sekali di dalam hati, tetapi kita harus mencobanya. Sampai ketika kita menikmati perayaan Natal, Yesus lahir di dalam hati kita, kita sudah mengusahakan itu untuk kita bisa menjadi baik. Roh sendirilah yang akan mendorong kita untuk menjadi pulih ketika kita memiliki semangat, memiliki usaha untuk kita bisa pulih. Nah, pemulihan inilah yang Tuhan beritakan pada hari ini. Ini yang menjadi salah satu syarat bahwa menyambut kelahiran Kristus adalah menyambut Raja yang akan datang di dalam rumah kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi marilah kita memulai, saudara, untuk kita bisa meneliti diri kita sendiri. Mungkin di keluarga, mungkin hubungan antar keluarga, mungkin hubungan antara bapak, ibu, dan anak, dan saudara-saudara semuanya. Ketika kita memohon kepada Tuhan, pulihkanlah kami, maka kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka. Dan sesuatu yang banyak terjadi, saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya usaha kita ini berhasil, ya, supaya usaha kita ini berhasil. Dan ketika kita memperingati hari Natal, sungguh Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu semua diberikan roh untuk kita bisa memulihkan kehidupan kita. Yesus memberkati, dan kita diberikan hikmat untuk mempersiapkan diri menyambut Natal dan memulai hari ini pada minggu Advent yang pertama. Yesus memberkati kita semuanya. Amin.